Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Ibu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Siapa ketua kelasnya di Saya, sini? Bu. Oke, silakan Aurora memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Oke. Sebelumnya Ibu cek kehadiran dulu. Siapa yang nggak masuk hari ini? Masuk semua, Ibu. Oke, masuk semua ya. Ada yang ingat kita belajar apa minggu lalu? Ingat, Ibu, Apa? yaitu kerangka manusia. Oke. Nah, sekarang hari ini kita belajar alat indera pada manusia serta fungsinya. Oke. Ibu akan baca tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi alat indera manusia dengan tepat melalui pengamatan gambar atau benda nyata. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan fungsi masing-masing alat indera seperti indera melihat itu mata, mendengar itu telinga, pembau itu hidung, pengecap itu lidah, dan peraba itu kulit. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan antara struktur alat indera dan fungsinya. Nah, anak-anak di sini pernah bermain bola? Pernah, Ibu. Pernah melihat bunga? Pernah. Oke. Nah, saat bermain bola, jika kalian suka bermain bola, tubuh bagian manakah yang sering kalian gunakan? Kaki, Ibu. Oke, benar. Kita menggunakan kaki untuk berlari dan menendang bola. Nah, anak-anak tahukah kalau salah satu fungsi kulit yang ada di kaki kita adalah untuk membantu kita merasakan sentuhan terhadap bola. Setelah itu, jika anak-anak suka melihat warna-warni indahnya bunga di kebun, tubuh bagian manakah yang anak-anak ketahui untuk melihat bunga? Mata, Ibu. Oh, Hidung. mata, benar. Nah, kita menggunakan mata untuk melihat keindahan bunga di kebun. Selanjutnya, kita sudah tahu beberapa fungsi dari tubuh kita. Tapi, tahukah anak-anak, kalau kita membahas anggota tubuh kita juga akan membahas tentang alat indera manusia. Jadi, apa itu alat indera manusia? Nggak tahu, Ibu. Oke, panca indera adalah 5 alat indera yang membantu kita merasakan dunia di sekitar kita. Dengan bantuan panca indera, kita dapat mengeksplorasi dan memahami lingkungan di sekitar kita dengan lebih baik. Nah, lalu apa saja bagian atau organ tubuh yang termasuk panca indera? Anak-anak tahu? Mata, Ibu, melihat. Ya, betul. Good job, Aura. Ada yang tahu lagi apa selain itu? Penciuman, hidung. Ya, betul. Nah, jadi selain dari dua yang disampaikan Aurora, ada telinga, itu adalah indera pendengar, kulit itu indera peraba, dan lidah adalah indera perasa. Nah, selanjutnya panca indera dan fungsinya. Baik, kita akan belajar mengenai bagian tubuh yang berfungsi sebagai panca indera beserta bagaimana cara kerjanya. Nah, yang pertama ada indera penglihatan. Indera penglihatan merupakan salah satu komponen penting dari panca indera. Mata adalah organ utama yang terlibat dalam proses penglihatan. Sel-sel cahaya di retina yang dikenal sebagai batang dan kerucut bekerja sama untuk menangkap informasi visual. Nah, mata atau indera penglihatan memiliki struktur seperti kornea, lensa, pupil, dan retina. Kornea dan lensa berfungsi memfokuskan cahaya yang masuk, sedangkan retina berisi sel reseptor cahaya yang mengubah cahaya menjadi impuls listrik yang dikirim ke otak sehingga kita dapat melihat. Selanjutnya ada indera penciuman.
Indra penciuman adalah indra yang sering kali diabaikan tetapi memainkan peran kunci dalam pengalaman kita. Hidung kita ini memiliki reseptor penciuman yang peka terhadap berbagai aroma. Selama segmen ini kita akan melihat bagaimana organ penciuman termasuk mukosa hidung dan cara penciuman bekerja sama untuk mendeteksi bau. Nah, hidung atau indera penciuman memiliki reseptor penciuman yang mampu mendeteksi berbagai aroma. Struktur hidung memungkinkan pengenalan bau yang juga berpengaruh pada nafsu makan dan deteksi bahaya seperti bau gas yang beracun. Nah, selanjutnya ada indera pendengaran. Siapa yang tahu indera pendengaran tadi itu apa? Indra pendengaran itu kita bisa mendengar Ibu, Maksudnya itu apa? Telinga atau hidung? Telinga. Oke, baik, betul, telinga. Telinga kita memiliki struktur kompleks termasuk koklea, gendang telinga, dan tulang pendengaran. Semua ini bekerja sama untuk mentransformasi gelombang suara menjadi sinyal yang dapat diinterpretasikan oleh otak. Baik, selanjutnya ada telinga atau indera pendengar. Telinga terdiri 3 bagian utama, yaitu telinga luar. Nah, telinga luar itu ada daun telinga dan saluran telinga. Telinga tengah ada gendang telinga dan 3 tulang pendengar martir, landasan, sagurdi. Dan telinga dalam ada rumah siput atau koklea dan saluran setengah lingkaran. Getaran suara ditangkap oleh telinga luar, diteruskan oleh tulang-tulang kecil di telinga tengah, dan diubah menjadi impuls listrik di koklea yang kemudian dikirim ke otak. Selain pendengaran, telinga dalam juga berperan menjaga keseimbangan tubuh. Nah, selanjutnya adalah indera perasa. Indera perasa memungkinkan kita menikmati makanan dan minuman dengan cara yang unik. Lidah dan selera bekerja bersama-sama untuk mendeteksi rasa, membedakan rasa manis, asam, asin, dan pahit. Lidah atau indera pengecap memiliki bintil-bintil pengecap yang sensitif terhadap rasa manis, asam, asin, dan pahit. Struktur ini berfungsi menerima rangsangan rasa dari makanan dan minuman, kemudian mengirim ke informasi ke otak untuk diolah. Nah, selanjutnya adalah indera peraba. Indera peraba memungkinkan kita untuk merasakan sentuhan dan tekanan pada kulit dan organ tubuh lainnya. Sel-sel saraf peraba terbesar di seluruh tubuh, memberikan kita gambaran yang jelas tentang dunia fisik di sekitar kita. Kulit atau indera peraba memiliki berbagai reseptor sensorik yang peka terhadap sentuhan, tekanan, suhu, dan rasa sakit. Kulit tidak hanya menerima rangsangan sentuhan, tetapi juga berfungsi sebagai pelindung tubuh dari gangguan luar dan pengatur suhu tubuh. Nah, sampai sini paham anak-anak? Paham Ibu. Oke, Ibu ada LKPD. Ini dikerjakan, setelah itu minggu depan dikumpul ya. Iya Bu, makasih Bu. Oke. Nah, Ibu ada media pembelajaran yaitu berupa link atau barcode. Silakan anak-anak barcode. Setelah itu dikerjakan ya. Oke. Sudah dikerjakan ya yang tadi? Sudah Ibu. Oke, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan sekali Ibu. Oke, terima kasih. Baik. Nah, setelah kita mempelajari 5 panca indera manusia, Ibu akan memberikan simpulan pada pembelajaran pada hari ini. Jadi, manusia memiliki 5 alat indera utama yang disebut panca indera, yaitu mata, hidung, telinga, lidah, dan kulit. Masing-masing alat indera memiliki fungsi khusus untuk menerima rangsangan dari lingkungan sekitar, seperti melihat, mendengar, mencium, merasakan, dan menyentuh. Struktur alat indera dirancang khusus agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik.
Dengan menjaga kebersihan dan kesehatan alat indera, kita dapat menggunakan panca indera dengan baik untuk berinteraksi dan mengenal dunia di sekitar kita. Oke, berakhir sudah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah membantu Ibu untuk menjelaskan materi atau menjawab pertanyaan Ibu. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Baik, silakan Ketua kelas untuk pimpin doa sebelum kita pulang. Baik Ibu. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, udah berakhir sudah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.